Teman-teman, kamu nyadar gak sih, selama kamu belajar, seberapa persen pelajaran itu bisa kamu ingat pada saat ini ya? Dulu waktu kita sekolah, kita tuh nggak diajari caranya belajar yang bener, yang efektif dan efisien, menghasilkan ingatan jangka waktu panjang. Bener gak? Kalau aku sendiri dulu waktu sekolah, aku tuh nggak diajari sama guru-guru gimana sih caranya belajar yang bener itu. Cuma diajari teori-teori, habis itu ada ujian-ujian, dimana aku dulu tuh ujiannya, kalau mau ujian aku belajarnya tuh ngebut banget. Mungkin aku akan tidur lebih malam dan bangun lebih pagi. Metode belajarku pun juga menghafal. 85% metode belajarku adalah menghafal, dan itu sangat melelahkan otak. Teman-teman, kamu nyadar? Ternyata ya, dari banyak penelitian mengungkapkan bahwa metode menghafal ini memang tidak efektif dan efisien bagi otak untuk memiliki ingatan jangka waktu panjang. Hafalan hanya bisa memberikan ingatan jangka waktu pendek. Misalnya nih, ketika kita mau ujian, kita menghafal teori-teori persis, bahasanya sama kayak teks atau di modul, dan kita harapannya bisa menjawab soal-soal yang ada di ujian, dimana soal-soal itu juga berasal dari teks modul kan. Kelemahan yang ada pada metode hafalan ini, ketika kita mendapati soal berbagai macam soal dengan konteks yang sama, kita tidak bisa menjawab dengan penalaran kritis kita sendiri atas pemahaman yang kita dapat dari materi yang kita pelajari. Tetapi kita cenderung mengandalkan apa yang sedang kita hafal dari teks persis dari modul yang kita pelajari. Jadi ya, ketika kita menghadapi berbagai macam soal, padahal itu konteksnya sama, kita nggak bisa menjawab. Kita kebingungan, kita merasa blank, padahal konteksnya sama. Nah, ini waktunya kita untuk beralih ke metode yang lebih efektif dan efisien untuk belajar, yang menghasilkan ingatan jangka waktu panjang. Yuk kita mengenal teknik Feynman. Teknik Feynman adalah metode belajar yang diprakarsai oleh Richard P. Feynman, seorang ilmuwan dan pengajar fisika asal Amerika. Metode ini tuh sangat fleksibel banget buat kita mendapatkan ingatan jangka waktu panjang dalam proses belajar. Teknik ini memberikan kita kemudahan ya, dengan cara ketika kita mempelajari sesuatu, nah kita berusaha untuk memahaminya. Misalnya kita membaca atau mendengarkan atau menonton pelajaran atau apapun, mungkin live school di YouTube ya, tentang self improvement, self-care dan lainnya, atau materi-materi mata kuliah, pelajaran dan lainnya. Kita berusaha untuk memahami ketika mendengar, membaca, atau menonton. Setelah itu, kita berdasarkan teknik Feynman ini, kita berusaha untuk menjelaskan kembali dengan bahasa yang mudah kita mengerti, dengan bahasa kita sendiri kepada orang lain. Disinilah kita benar-benar diuji pemahaman, seberapa dalam pemahaman kita terhadap apa yang kita pelajari. Yuk kita mengenal.
Namun teman-teman, kalau kamu tidak bisa langsung menyampaikan setelah mendapatkan informasi entah dari mendengarkan, menonton, membaca, teman-teman bisa mencatat terlebih dahulu. Mencatat ini juga berdasarkan teknik Feynman ya. Selain kita mendengarkan, menonton, membaca, lalu memahami, kemudian kita sampaikan secara langsung dengan menjelaskan kepada orang lain, kita bisa mencatatnya terlebih dahulu. Jadi, setelah kita mendengarkan, membaca, menonton apapun itu, kita berusaha mencatat dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa yang mudah dimengerti, tanpa melihat sumber belajar aslinya. Tetapi ketika kita stuck, pada akhirnya kita di tengah-tengah, semisal stuck. Ketika mencatat, kita boleh melihat dari sumber belajar aslinya untuk merevisi atau memperbaiki catatan kita. Setelah itu, setelah catatan kita dirasa sempurna, menurut versi kita, sesuai dengan bahasa kita, dan mudah kita mengerti, kita bisa menyampaikannya kepada orang lain dengan cara menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, layaknya kita sedang menjelaskan kepada anak sekolah. Teknik ini diakui telah terbukti memberikan capaian belajar yang maksimal. Ketika seseorang belajar dengan teknik ini, dia memiliki ingatan jangka panjang. Jadi, belajar tidak hanya ingat 2 hari saja, seminggu saja, tetapi bisa beberapa tahun, bahkan ingatannya kuat, karena seseorang itu benar-benar memahami apa yang sedang dipelajari. So, teman-teman, kini waktunya teman-teman hijrah dari memakai metode hafalan menuju teknik Feynman, metode yang efektif dan efisien untuk mendapati capaian belajar yang maksimal, yaitu dengan mendapatkan ingatan jangka panjang dalam belajar.